Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam pembelajaran jarak jauh, tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Dengan cara tetap melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Masih bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Sri Wulandari, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 5 Bagan, Sinembang. Materi video kesempatan kali ini untuk kelas 10, kita akan membahas mengenai materi meyakini Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Apa-apa saja yang akan kita bahas? Yuk lihat video selengkapnya. Pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran itu berarti bacaan atau yang dibaca. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan 18 yang mengandung arti sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dalam dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan 18. Sedangkan menurut istilah sendiri, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam mushaf yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad dan bagi yang membacanya merupakan perbuatan ibadah. Jadi, dengan demikian, kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad SAW tidak dinamakan Al-Quran. Contohnya seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, ataupun Zabur kepada Nabi Daud. Kemudian, selain nama Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan nama lain bagi kitab yang terdapat juga dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama yaitu Alkitab atau Kitabullah, yaitu kitab Allah tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang mengandung arti kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian yang kedua yaitu Al-Furqan. Al-Furqan mengandung arti adanya pembeda, yaitu sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah atau batil. Tertuang dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 1 yang mengandung arti Maha Suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran pada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, baik jin dan manusia. Kemudian yang ketiga, Az-Zikr, artinya pengingat, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9 yang mengandung arti sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Sedangkan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, Allah jelaskan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 52, yaitu sungguh kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian, pokok-pokok ajaran yang ada di dalam Al-Quran yaitu yang pertama mengenai akidah atau keimanan. Keyakinan bahwa Allah adalah maha segalanya, baik sifat atau zatnya. Keimanan memiliki 6 cakupan, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Kemudian yang kedua, ibadah, yaitu sebagai penghambaan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan segala yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga yaitu mengenai akhlak, yaitu budi pekerti yang baik yang menciptakan hubungan baik antara pribadi dengan pribadi dan antara masyarakat dengan sesamanya. Dan yang terakhir, hukum, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan manusia,
ataupun hubungan manusia dengan alam. Kemudian, Al-Quran juga memiliki isi yang pertama, pengajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran berisi tentang pengajaran dari Allah yang dapat menjelaskan arah atau tujuan hidup yang benar sehingga manusia dapat menentukan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, obat penyakit hati. Dalam kehidupan sudah menjadi sunatullah bahwa berbagai macam masalah hadir dalam proses hidup. Baik itu mencakup urusan pekerjaan, belajar, keluarga, ataupun hal lainnya yang membuat hati tidak tentram, gundah. Maka kondisi seperti ini, Al-Quranlah sebagai penawar dari obatnya. Melalui ayat-ayat Al-Quran baik dibaca, dipelajari, atau dipahami secara mendalam, sehingga hati yang gundah, jiwa yang tidak tentram, dan hati yang kotor dapat terobati. Yang ketiga yaitu sebagai petunjuk. Petunjuk dalam cabang ilmu pengetahuan, dalam mencari ilmu-ilmu Allah yang terkandung dalam Al-Quran sehingga kita mendapat pengetahuan yang luas. Dan yang terakhir adalah rahmat, yaitu sebuah kasih sayang yang merupakan sesuatu yang penting dalam hidup. Karena manusia tidak akan dapat hidup sendiri, pasti memerlukan orang lain. Baik sebagai teman bicara, meminta bantuan, dan sebagainya. Apalagi kasih sayang berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membuat nikmat aman dan terkendali di dalam hidup. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.